PDI Perjuangan memastikan untuk mengusung incumbent Putu Agus Suratnyana Nyoman Sujidra pada Pilkada Buleleng 2017 mendatang. Penegasan ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, dalam rakercap dan pelantikan pengurus ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Buleleng di Gedung I Gusti Ketut Puja di eks Pelabuhan Buleleng. Pidato yang membakar semangat pengurus ranting dan pengurus kecamatan se-Kabupaten Buleleng, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster mengajak segenap struktur partai kompak dan bersatu dalam menghadapi Pilkada Buleleng 2017, Pilgub Bali 2018, dan Pemilu 2019. Pada Pilkada Buleleng 2017, seluruh kader Banteng diinstruksikan mulai mengamankan suara di wilayah masing-masing sehingga pasangan incumbent Putu Agus Suratnyana Nyoman Sujidra kembali menang mutlak dengan raihan suara mencapai 75%. Koster menegaskan pembahasan proses pencalonan Agus Suratnyana Nyoman Sujidra sudah final, kendati rekomendasi diperkirakan baru turun akhir Juli mendatang. PDI Perjuangan sudah jelas bahwa pasangan yang akan diusung itu adalah Pak Putu Agus Suratnyana dengan Dr. Nyoman Sujidra. Tidak ada orang lain lagi. Jadi kalau ada yang di luar itu bukan dari pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng, Putu Agus Suratnyana menyampaikan poin penting yang dibahas dalam rakercap menyangkut dua hal krusial, yakni terkait soliditas partai dan pola pembangunan nasional semesta berencana yang diimplementasikan langsung melalui berbagai program pembangunan di Buleleng. Punya grand design, kita punya RPJMD namanya, berapa tahun daerah ini akan bisa mandiri dengan pola ini, misalnya 5 tahun. Berapa anggaran yang diperlukan, hal-hal apa yang akan diangkat nanti, karena mapping potensi dengan baik dari infrastrukturnya, pertaniannya, pariwisatanya, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga daerah ini bisa disebut mandiri, artinya sudah memenuhi kriteria sebagai daerah tidak miskin lagi, sejajar dengan daerah lain di selatan. Sementara dalam sidang-sidang komisi, sejumlah usulan juga mengemuka pada rakercap kali ini. Salah satunya adalah di bidang Polhukam yang memprogramkan pendampingan sekaligus pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa. Bagi kepala desa yang menginginkan bekerja berhati-hati dan selamat, setidaknya memperkecil kemungkinan dia terjebak kasus korupsi, kami akan mengumpulkan mereka melalui ranting, melalui PAC, melalui DPC, untuk diberikan penataran. Yang kami berikan penatarannya baik oleh lembaga anti korupsi, oleh KPK, oleh Kejaksaan, dan tenaga-tenaga dari bidang Polhukam. Usai menuntaskan agenda rakercap, seluruh DPC diminta menggenjot pencapaian program kartu tanda anggota melalui penyiapan mobil operasional sehingga mempercepat pencetakan KTA. Perluasan jaringan basis dukungan juga dilakukan melalui metode pendekatan terhadap berbagai kelompok dan komunitas di dalam masyarakat. Alit Sidi dan